Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 7 dengan materi Basidiomycota dan Lisens dari mata kuliah Protista dan Fungi. Pun anggota dari sekaligus moderator. Lalu ada rekan saya Ainil Putri dengan membaca materi. Lalu ada rekan saya Tiara Lingga Afina dengan NIM 2001105 sebagai pembaca materi, dan terakhir Yusraini Restia dengan NIM 2001039 sebagai pembaca materi dengan dosen pengampu Ibu Rahmadani Fitri SPD MPD. Baiklah, untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri. Materi kelompok kami itu ada, boleh ke slide sebelumnya? Slide sebelumnya, ya. Pertama, kami akan membahas tentang Basidiomycota dan Lisens. Kami akan membahas tentang ciri-ciri umum, struktur tubuh, reproduksi, ekologi, dan peranan, serta klasifikasi. Slide selanjutnya. Materi yang pertama yaitu Basidiomycota. Ciri-ciri umum dari Basidiomycota pertama adalah dapat dilihat secara kasat mata karena ukurannya itu atau tubuh buahnya yang besar. Lalu jenis jamur dengan basidiokarp yang tumbuh dalam aneka bentuk, warna, dan juga ukuran. Lalu yang ketiga, adanya sekat pada hifa sehingga di tiap sel hifanya itu berinti satu. Lalu memiliki basidium berbentuk ganda yang mengandung 7 basidiospora di ujungnya. Yang terakhir, hidupnya ada yang sporofit, parasit, dan mutualisme. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Tiara, kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur tubuh Basidiomycota. Nah, ini merupakan gambar dari struktur tubuh Basidiomycota, yang dimana pertama itu ada tudung, atau bisa dikenal dengan nama pileus. Itu merupakan bagian yang ditopang oleh stipe dan di bagian bawahnya mengandung bilah-bilah. Lalu ada bagian lamela atau gills yang merupakan bagian yang terdapat di bawah tudung yang berbentuk helaian berbilah-bilah. Kemudian ada bagian tangkai tubuh buah atau stipe. Itu merupakan massa miselium yang sangat kompak dan tumbuh tegak. Lalu selanjutnya ada cincin atau annulus yang merupakan bagian yang melingkari tangkai yang berbentuk seperti cincin. Lalu pada bagian bawah itu juga ada namanya cup atau volva yang merupakan bagian sisa pembungkus yang terdapat pada dasar tangkai. Selanjutnya yaitu bagian reproduksi. Basidiomycota mempunyai dua reproduksi, yaitu reproduksi yang pertama secara aseksual atau vegetatif. Itu reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan konidiospora. Konidia adalah spora yang diproduksi dengan membentuk sekat melintang di bagian atas hifa atau dengan membedakannya untuk membentuk banyak konidia. Lalu haploid dewasa menghasilkan konidiofor atau trenconidia. Spora terbentuk di ujung konidiofor. Kemudian spora dihembus angin dan dalam kondisi lingkungan yang menguntungkan, konidia berkecambah menjadi haploid atau haploid hifa.
Selanjutnya reproduksi secara seksual atau generatif. Nah, reproduksi seksual Basidiomycota terjadi melalui penjumpaan HIFA plus dan HIFA minus. Pertemuan ini akan melakukan plasmogamy proses atau pembubaran dinding sel. Kemudian inti dari satu HIFA bergeser ke HIFA lainnya. Nah, dalam proses ini, pasangan HIFA terbentuk dengan dua inti haploid, yaitu disebut dengan diariota. Diariotik hipaldiploid kemudian akan tumbuh menjadi miselium haploid diariotik. Nah, miselium juga tumbuh menjadi tubuh buah yang disebut basidiokarp. Pada ujung basidiokarp penyatuan dua inti haploid dalam basidium menjadi diploid. Bentuk dari basidium di ujung 4 proyeksi disebut sebagai sterim. Nah, inti diploid dalam basidium kemudian membagi meiosis menjadi 4 inti haploid. Kemudian nukleus memasuki salah satu stigma dan berkembang menjadi basidiospor. Ketika basidiospor dipisahkan dari basidium dan jatuh ke tempatnya, mereka akan tumbuh menjadi hifa haploid baru. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tiara. Selanjutnya untuk materi ekologi dan peranan dari Basidiomycota akan dibaca oleh Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Ainir Putri akan menjelaskan tentang ekologi dan peranan dari Basidiomycota. Yang pertama, ekologi. Dari ekologinya, tumbuhan ini menyebar pada tempat-tempat lembab, pada batang dan kayu yang sudah lapuk, serta daun-daunan yang telah gugur dan material organik lainnya. Untuk peranannya sendiri, secara ekologis, Basidiomycota ini sangat penting untuk pembusukan bahan organik mati, termasuk kayu dan sampah daun, dan dengan demikian penting untuk siklus karbon. Beberapa Basidiomycota juga membentuk hubungan simbiosis yang penting seperti asosiasi mikorisza dengan akar tanaman, di mana jamur menerima karbohidrat dari fotosintesis tanaman dan tanaman memperoleh luas permukaan yang sangat besar miselium untuk menyerap air dan juga nutrisi mineral dari dalam tanah. Beberapa dibudidayakan oleh semut bagi manusia. Beberapa Basidiomycota ini merupakan sumber makanan. Di sisi lain juga akan menjadi terurai dalam jaringan hidup kayu dan dengan demikian dapat merusak kayu di rumah-rumah dan bangunan lainnya. Dan jamur karat dan jamur api yang parasit pada tanaman dan menyebabkan penyakit tanaman pertanian. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, materi klasifikasi dari Basidiomycota akan dibacakan oleh rekan saya Aini kepada Yusraini di Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Yusraini Reskia akan membacakan atau akan menjelaskan terkait klasifikasi dari Basidiomycota. Klasifikasi dari Basidiomycota dibuat berdasarkan ada atau tidaknya basidiokarp, bentuk basidium, dan ada atau tidaknya lapisan himenium. Nah, Basidiomycota ini dibagi dalam 3 kelas, yaitu Hymenomycetes, kemudian ada Gasteromycetes, dan yang ketiga yaitu Theliomycetes. Yang pertama, Hymenomycetes. Karakteristik dari kelas ini adalah basidium dibentuk di atas lapisan hymenium dan spora terpencar dengan kuat. Nah, adapun contoh spesies yang termasuk ke dalam kelas Hymenomycetes antara lain yang pertama Agaricus bisporus. Nah,
Teman-teman dapat melihat gambarnya. Kemudian yang kedua yaitu Boletus edulis, yang ketiga Amanita muscaria, kemudian yang keempat Ganoderma aplanatum, dan yang terakhir yaitu Clavaria vermicularis. Klasifikasi yang kedua yaitu Gasteromycetes. Karakteristik utama dari kelas ini adalah basidiospor matang di dalam basidiokarp dan disebarkan secara pasif. Nah, adapun contoh-contoh dari spesiesnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada Lycoperdon, kemudian ada Geastrum, ada Calvadia, ada Palus indocyatus, dan yang terakhir yaitu Cyathus striatus. Next. Nah, yang berikutnya yaitu Theliomycetes. Karakteristik utama dari kelas ini adalah tidak membentuk basidiokarp. Merupakan parasit pada berbagai tanaman berbulu. Basidium yang dihasilkan bersekat linear yang terbagi menjadi 4 sel. Kelas ini juga menghasilkan spora seksual yang disebut teliospor binukleat, berdinding tebal dan merupakan spora dorman. Adapun contoh spesies yang termasuk dalam kelas ini antara lain yang pertama Puncinta graminis, kemudian yang kedua Pustilagomaidis, yang ketiga Hemileia pastarik, kemudian yang keempat Urosistis cepule, kemudian yang kelima Gymnosporangium, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Aini. Untuk selanjutnya, materi yang kedua itu merupakan lichens atau lumut kerak yang akan saya bacakan sendiri. Lichens atau lumut kerak memiliki ciri-ciri umum. Pertama, warnanya bercak hijau keputih-putihan. Lalu dia dapat melekat pada batu atau tembok yang tidak dapat ditempati oleh makhluk hidup lain. Selanjutnya, lichens sering ditemukan tepung yang berasal dari sel gonggong terbungkus atau terbungkus hifa. Lumut kerak ini selain membelah diri dengan spora, dia juga menggunakan sporadium untuk pembiakan secara vegetatif. Dan terakhir, lichens ini perkembangbiakannya secara aseksual dan secara seksual. Selanjutnya, untuk struktur tubuh dari lumut kerak ini akan dibacakan oleh rekan saya Tiara. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu bagian struktur tubuh lichens. Nah, ada 2 bagian dari struktur tubuh, yaitu morfologinya dan anatominya. Untuk morfologi, tubuh lichens dinamakan talus yang secara vegetatif mempunyai kemiripan dengan alga dan jamur. Talus ini berwarna abu-abu atau abu-abu kehijauan. Beberapa spesies ada juga berwarna kuning, orange, coklat, atau merah dengan habitat yang bervariasi. Nah, bagian tubuh yang memanjang secara seluler dinamakan hifa. Hifa inilah yang merupakan organ vegetatif dari talus atau miselium yang biasanya tidak dikenal pada jamur yang bukan bagian dari lichens. Selanjutnya, struktur tubuh bagian anatominya itu mempunyai 4 bagian tubuh. Yang pertama ada korteks atas, yaitu merupakan jalinan yang padat yang disebut dengan pseudoparenchyma dari hifa jamurnya. Lapisan biru atau biru hijau yang terletak di bawah korteks atas. Yang ketiga ada medula, terdiri dari lapisan hifa yang berjalinan membentuk suatu bagian tengah yang luas dan longgar. Ini terdiri dari struktur hifa yang sangat padat dan
membentang secara vertikal terhadap permukaan talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Korteks bawah ini sering berupa sebuah akar. Ada beberapa jenis yang tidak mempunyai korteks bawah talus yang fungsinya sebagai proteksi. Next. Selanjutnya bagian reproduksi. Pembentukan struktur reproduksi aseksual yang dinamakan soredia atau tunggal soredium, baik soredia maupun isidia disebut diaspora atau propagula, yang efektif berkembang biak karena sudah berisi alga sebagai fikum mikrobionya. Fermentasi dari talusnya merupakan cara reproduksi aseksual, sedangkan reproduksi secara seksualnya agak rumit seksual. Sedangkan fungi selaku mikobion membentuk askospora di dalam aski yang berada di dalam askokarp atau membentuk basidiospora di dalam basidium yang terdapat dalam basidiokarp. Next. Baiklah, Baik, terima kasih untuk Tiara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya ada lichen, yaitu tentang ekologi dan peranannya. Untuk ekologi, tumbuhan ini hidup di batang pohon, tanah, batuan, dinding atau substrat lainnya, dan dalam berbagai macam kondisi lingkungan, mulai dari daerah gurun sampai daerah kutub. Lichen ini termasuk sangat lambat tumbuhnya, bahkan hanya beberapa sentimeter dalam setahun. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Selanjutnya ada ekologi dari lichens. Yang pertama, tumbuhan ini hidup di batang pohon, tanah, batuan, dinding, atau substrat lainnya, dan dalam berbagai macam kondisi lingkungan, mulai dari daerah gurun sampai daerah kutub. Lichens ini termasuk tumbuh sangat lambat, bahkan hanya beberapa sentimeter dalam setahun. Lichens tumbuh tidak hanya di pepohonan, tetapi tumbuh di atas permukaan tanah, misalnya di daerah tundra. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan perintis yang ikut berperan dalam pembentukan tanah. Dan juga lichens ini bisa hidup di bebatuan atau pada cadas di bebatuan. Lichens hidup di epipit pada pohon-pohonan, dapat juga di atas tanah, di daerah tundra, di tepi pantai sampai di atas gunung yang tinggi. Untuk peranannya sendiri, yang pertama itu digunakan untuk bahan baku antibiotik untuk menyembuhkan penyakit. Yang kedua, digunakan sebagai pewarna seperti mewarnai kain wol. Yang ketiga, ada minyak yang dihasilkan ekstrak lichen digunakan untuk bahan parfum. Selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengetahui formasi geologis atau deposit mineral karena substratnya yang spesifik. Selanjutnya sebagai bahan makanan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sepertinya moderator kami mengalami kendala jaringan. Akan saya gantikan sebagai moderator. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari lichen akan saya jelaskan. Nah, klasifikasi dari
Berdasarkan fungi yang menyusunnya, lichens dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama askoliken. Ada beberapa contoh dari spesiesnya. Yang pertama yaitu Dermatocarpon miniatum. Kemudian yang kedua Verrucaria ingrescens. Kemudian yang ketiga Usnea barbata. Kemudian yang keempat yaitu Clownia cristatella. Nah, untuk gambarnya dapat teman-teman lihat. Nah, yang kedua yaitu kelas Basidiomycens. Adapun contoh-contohnya yaitu adalah Cora pavonia. Nah, hal ini mirip seperti Dermatocarpon miniatum, sama-sama termasuk dalam tipe morfologi foliose karena mudah dipisahkan dari substratnya. Tetapi ia hidup secara berkelompok dalam jumlah yang sangat banyak. Kebanyakan mempunyai talus berbentuk lembaran-lembaran. Pada tubuh buah terbentuk lapisan himenium yang mengandung basidium, yang sangat menyerupai tubuh buah Hymenomycetalus. Nah, adapun berdasarkan substrat tempat tumbuhnya, lichens dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu Corticolus. Nah, Corticolus ini merupakan lichens yang tumbuh di permukaan pohon atau jenis lichen yang hidup pada kulit pohon. Jenis ini sangat terbatas pada daerah tropis dan subtropis, yang sebagian besar kondisi lingkungannya lembab. Adapun contoh spesiesnya yaitu yang pertama Evernia, kemudian ada yang kedua Usne, kemudian ada yang ketiga Parmelia. Nah, untuk gambarnya dapat teman-teman lihat pada tampilan layar. Berikut yaitu yang terakhir, berikutnya yaitu Terricolous. Terricolous ini merupakan jenis lichen terestrial yang tumbuh di permukaan tanah dan sering membentuk komponen yang dominan pada vegetasi lahan, biasanya di lingkungan ekstrem. Next. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya. Untuk pertanyaan dan segala macamnya akan dilanjutkan di e-learning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.